Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Anak-anakku, kemarin kita sudah di bab resensi atau teks ulasan. Kemarin kita sudah membahas berbagai contoh daripada soal teks resensi atau ulasan, dan kali ini kita melanjutkan bab selanjutnya, yaitu tentang teks persuasi. Teks persuasi ini intinya tentang teks yang berisi ajakan. Mari kita simak pembahasan bersama-sama tentang teks persuasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari terdiri dari 2 KD. Yang pertama 3.13, kemudian yang kedua 3.14. 3.13 yang berisi mengidentifikasi jenis sasaran, ajakan, arahan, atau pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi. Kemudian yang kedua, menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau tentang keragaman budaya. Kali ini kita hanya membahas beberapa poin di teks persuasi. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian terlebih dahulu. Apa itu pengertian dari teks persuasi? Kemudian yang kedua tentang ciri-ciri paragraf persuasi, dan yang terakhir itu tentang jenis-jenis paragraf teks persuasi. Itu yang akan kita pelajari kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi jenis sasaran, ajakan, arahan, atau pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi. Kemudian yang kedua, diharapkan bisa menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, kemudian lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya dari teks persuasi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kali ini yang akan kita capai. Yang akan kita bahas pertama kali ini adalah tentang pengertian paragraf persuasi. Apa itu? Paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi, menghimbau, membujuk, atau merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis. Itu adalah pengertian dari persuasi. Intinya ajakan. Teks persuasi itu juga memiliki tujuan. Apa kira-kira tujuan daripada teks persuasi? Nah, yang intinya tadi adalah teks yang berisi ajakan. Tujuannya agar pembaca yakin bahwa ide atau gagasan atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Itu merupakan tujuan daripada teks persuasi. Intinya adalah meyakinkan pembaca untuk mengikuti ajakan atau pendapat serta gagasan, ide yang kita sampaikan. Itu adalah tujuan. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang ciri-ciri paragraf persuasi. Secara umumnya ciri daripada paragraf persuasi di sini ada 4. Yang pertama, untuk mempengaruhi pembaca atau memiliki alasan kuat disertai data atau fakta. Kemudian yang kedua, meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata ajakan. Apa itu kata ajakan? Kata ajakan itu seperti ayo, mari, lakukanlah, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga, biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Setelah tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri dari paragraf persuasi atau teks persuasi, kali ini kita lanjutkan ke jenis daripada paragraf persuasi.
Jadi secara umumnya jenis daripada teks persuasi di sini ada 3 ya. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, silakan kalian cermati bagan atau tabel yang ada di situ ya. Jadi jenis-jenis daripada paragraf persuasi, ada paragraf persuasi tentang pendidikan, kemudian paragraf persuasi advertensi, kemudian yang terakhir ini adalah paragraf persuasi propaganda. Nah, mari kita bahas bersama-sama dan secara detail apa sih jenis-jenis daripada paragraf persuasi yang sudah dibahas tadi, yang secara umumnya itu dibagi menjadi 3. Apa itu paragraf persuasi pendidikan? Nah, paragraf persuasi pendidikan ini digunakan oleh suatu lembaga atau orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Berisi apa? Berisi tentang himbauan, anjuran, motivasi, atau panduan. Nah, ini merupakan persuasi tentang pendidikan ya, intinya tentang ajakan suatu lembaga. Kemudian yang kedua tentang paragraf persuasi advertensi. Paragraf ini dibuat untuk bertujuan komersial yang digunakan oleh produsen produk tertentu untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa kepada suatu konsumen. Nah, yang terakhir yaitu tentang paragraf persuasi propaganda. Biasanya menyampaikan sebuah informasi dengan tujuan agar pembacanya mau melakukan atau mempercayai apa yang disampaikan oleh penulis di dalam paragraf tersebut. Persuasi propaganda banyak ditemukan di media cetak seperti majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu tentang contoh paragraf persuasi. Silakan kalian cermati contohnya, kalian simak dan kalian baca, yaitu tentang olahraga. Olahraga sangat penting dilakukan karena olahraga mempunyai banyak manfaat. Antara lain, olahraga menambah kesegaran dan kebugaran tubuh. Yang kedua, olahraga dapat memperkuat otot, mengurangi resiko beberapa penyakit dan meningkatkan kesejahteraan mental. Dan yang terakhir, olahraga membuat seseorang panjang umur. Nah, ini merupakan contoh paragraf persuasi yang berisi ajakan. Ajakan apa? Ajakan untuk melakukan aktivitas yaitu berupa olahraga. Ini adalah contoh sederhana yaitu tentang teks persuasi ya. Silakan kalian cari contohnya tentang teks persuasi, mungkin bisa berupa iklan yang ada di media cetak ataupun di media elektronik. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah usai. Intinya atau kesimpulan daripada teks persuasi di sini adalah berisi tentang ajakan atau himbauan. Kepada siapa? Kepada halayak umum atau masyarakat. Seperti pertemuan yang sudah-sudah, silakan kalian cari referensi sebanyak-banyaknya tentang teks persuasi. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam literasi.